Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Bimantara dengan NRP 501725 1039 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekerasan, prinsip dan konsep skala kekerasan MOS serta aplikasinya dalam identifikasi mineral di lapangan. Kekerasan MOS merupakan salah satu metode paling sederhana dan paling sering digunakan dalam mineralogi untuk mengidentifikasi mineral berdasarkan tingkat kekerasannya. Skala ini diperkenalkan oleh ahli mineralogi Jerman bernama Friedrich Mosch pada tahun 1812. Untuk memahami konsep skala Mosch terlebih dahulu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan mineral. Yang pertama, definisi dari kekerasan mineral atau hardness. Mineralogi kekerasan atau hardness. Dalam mineralogi, kekerasan atau hardness didefinisikan sebagai kemampuan suatu mineral untuk menahan goresan atau abrasi pada permukaannya. Dengan kata lain, kekerasan menunjukkan seberapa sulit permukaan suatu mineral digores oleh material lain. Perlu dipahami bahwa kekerasan berbeda dengan kekuatan atau ketahanan terhadap benturan. Sebuah mineral dapat sangat keras tetapi tetap rapuh. Contohnya adalah intan yang memiliki kekerasan tertinggi namun tetap dapat pecah apabila terkena benturan pada arah tertentu. Jadi ketika membahas kekerasan mineral, yang diukur bukanlah ketahanan terhadap pukulan, melainkan ketahanan terhadap goresan. Yang kedua, skala Mosch bersifat relatif atau kualitatif. Konsep utama yang kedua adalah bahwa skala Mosch merupakan skala relatif atau bukan skala absolut. Artinya, angka-angka pada skala Mosch hanya menunjukkan urutan kemampuan suatu mineral untuk menggores mineral lain. Mineral yang memiliki angka lebih besar mampu menggores mineral yang memiliki angka lebih kecil. Namun, sebagai contohnya, yaitu kuarsa memiliki kekerasan 7, ortoklas memiliki kekerasan 6. Karena itu, kuarsa dapat menggores ortoklas, sedangkan ortoklas tidak dapat menggores kuarsa. Namun, perbedaan antara angka 6 dan 7 tidak berarti kekerasannya berbeda satu satuan secara matematis. Angka tersebut hanya menunjukkan urutan relatif sehingga selisih antar angka tidak memiliki nilai yang sama seperti pada skala pengukuran biasa. Yang ketiga yaitu urutan 10 mineral referensi standar pada skala Mosch. Untuk memudahkan pengukuran, Friedrich Mosch menetapkan 10 mineral standar yang disusun dari yang paling lunak hingga yang paling keras. Dari yang paling melunak sendiri, yang pertama yaitu talc, lalu yang kedua adalah gypsum, lalu yang ketiga adalah kalsit, yang keempat adalah fluorid, yang kelima adalah apatit, yang keenam adalah ortoklas feldspar, yang ketujuh adalah quartz, yang kedelapan adalah topaz, yang kesembilan adalah corundum, yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu diamond. Urutan ini harus dihafalkan karena merupakan dasar identifikasi mineral di laboratorium maupun di lapangan. Yang keempat, metode pengujian kekerasan atau stretch test. Prinsip dasar pengujian skala Mosch adalah stretch test atau uji gores. Metode ini dilakukan dengan menggoreskan satu mineral pada permukaan mineral lain untuk melihat apakah terbentuk goresan permanen. Untuk prosedurnya yaitu yang pertama, pilih dua mineral yang akan dibandingkan. Goreskan mineral pertama pada permukaan mineral kedua. Amati apakah terbentuk goresan permanen. Lalu jika terjadi goresan, berarti mineral penggores lebih keras. Jika tidak terjadi goresan, berarti mineral yang digores memiliki kekerasan sama atau lebih tinggi. Melalui proses ini, geolog dapat memperkirakan nilai kekerasan suatu mineral dengan membandingkannya terhadap mineral standar atau benda pembanding lainnya. Studi kasus yang pertama, mengapa skala Mosch disebut relatif bukan absolut?
Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menganggap bahwa jarak antara angka pada skala Mohs memiliki selisih kekerasan yang sama. Faktanya, skala Mohs bersifat non-linier atau tidak berbanding lurus. Contohnya adalah korondom memiliki nilai kekerasan Mohs 9, inten memiliki kekerasan Mohs 10. Secara angka selisihnya hanya satu tingkat. Namun jika diukur menggunakan metode kekerasan absolut, inten ternyata hampir 4 kali lebih keras dibandingkan korondom. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kekerasan pada bagian atas skala Mohs sangat besar dibandingkan peningkatan pada bagian bawah skala. Sebagai ilustrasinya adalah perbedaan kekerasan antara talc yang paling lemah atau yang pertama dan gypsum setelah talc yang kedua, yaitu jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan antara korondom ke-9 dan diamond ke-10 pada tabel urutan skala Mohs dari 10 mineral standar yang disusun dari paling lunak hingga yang paling keras. Karena itu skala Mohs digunakan sebagai alat klasifikasi relatif, bukan sebagai pengukuran kuantitatif yang presisi. Studi kasus yang kedua, estimasi kekerasan mineral di lapangan. Dalam praktik lapangan, geolog seringkali tidak membawa kotak mineral standar Mohs. Oleh karena itu digunakan benda-benda sehari-hari sebagai alat bantu untuk estimasi kekerasan. Beberapa acuan yang umum digunakan yaitu kuku manusia dengan kekerasan Mohs 2,5. Lalu ada koin tembaga dengan kekerasan Mohs kurang lebih 3. Lalu ada paku besi atau pisau lipat dengan kekerasan Mohs-nya kurang lebih 5,5. Pecahan kaca dengan kekerasan Mohs-nya kurang lebih 5,5 hingga 6. Lalu ada kikir baja dengan kekerasan Mohs kurang lebih 6,5. Untuk contoh penggunaannya sendiri yaitu jika suatu mineral dapat digores oleh kuku manusia, maka kekerasannya kurang dari 2,5. Jika mineral tidak dapat digores oleh kuku manusia tetapi dapat digores oleh koin tembaga, maka kekerasannya berada antara 2,5 hingga 3. Jika mineral mampu menggores kaca, maka kekerasannya kemungkinan lebih besar dari 5,5 atau 6. Sebagai contoh, kuarsa memiliki kekerasan 7 sehingga dapat menggores kaca dengan mudah. Oleh karena itu, uji gores terhadap kaca sering digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan kuarsa di lapangan. Metode ini sangat sederhana dan sangat membantu geolog ketika melakukan pemetaan geologi, eksplorasi mineral, maupun identifikasi batuan secara cepat tanpa peralatan laboratorium. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.